Di video sebelumnya kita udah bahas tentang apa itu cryptocurrency, lalu potensinya kayak gimana ya. Sekarang kita bahas kalau misalkan kalian pengen invest di kripto, itu harus apa aja yang dipersiapin. Dan sebelumnya kita juga akan coba dive deep dulu tentang keperluan kita, kira-kira perlu nggak sih atau cocok nggak sih untuk investasi di kripto itu. Nah, kita simak materinya dan perhatikan ya. Nah, pertama adalah kalau kita mau investasi di kripto, apa aja yang harus dipahami. Kita balik lagi dulu, selangkah lagi, mundur. Kita harus bertanya pada diri kita, apakah kita perlu berinvestasi. Nah, investasi sendiri, mungkin secara definisi artinya adalah proses mengalokasikan resource. Resource ini bisa uang, bisa tenaga, dan segala macam ya. Dengan tujuan menghasilkan return atau keuntungan yang lebih banyak gitu. Resource ini biasanya uang ya, bisa aja energi, waktu, dan lain-lain gitu ya. Nah, tujuan investasi adalah yang pertama, wealth creation atau menambah kekayaan dengan berinvestasi pada aset yang nilainya kira-kira akan naik di masa mendatang. Terus melawan inflasi, karena naiknya nilai asetnya itu lebih lebih gede daripada laju inflasi, seperti itu. Passive income, jadi kalau berinvestasi bisa memberikan sumber penghasilan yang pasif. Jadi kita bisa kalau misalkan investasi yang sukses banget, mungkin bisa bisa membuat kita nggak perlu kerja untuk mendapatkan duit gitu ya. Dan tentu saja kalau udah kerja nggak dapat duit, dan nanti pas kita udah tua akan menjadi planning atau perencanaan yang cukup bagus untuk masa pensiun nanti gitu, di kemudian hari. Nah, overall, investasi merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan finansial. Bukan satu-satunya, tapi merupakan alat yang cukup penting ya. Terus kita berangkat ke pertanyaan bahwasannya apakah investasi itu harus atau nggak harus atau harus banget buat semua orang atau gimana? Dan apakah setiap setiap orang investasi itu sama? Itu semua bergantung pada keadaan ya, dan mungkin harus atau enggaknya bergantung sama orang-orangnya. Nah, kita bahas, perlu nggak nih investasi? Pertama, kita harus tanya pada diri sendiri dulu, apakah kita punya tujuan finansial tertentu? Apakah mau hidup gini-gini aja sampai tua, atau hidup lebih sederhana, atau hidup lebih enak, hidup lebih terjamin, atau apa? Tujuan finansialnya apa? Apakah tujuan itu untuk jangka waktu yang panjang, misalkan untuk berapa tahun ke depan gitu, 10, 5, atau mungkin 20 tahun lagi. Jika jawaban kedua-duanya iya, kemungkinan besar Anda akan perlu berinvestasi. Maksudnya adalah karena tujuan finansialnya itu bisa dicapai dalam jangka yang agak panjang, maka salah satu cara yang terbaik adalah dengan berinvestasi. Of course ada cara lain kayak berbisnis, naikin gaji, ningkatin skill, jualan, dan segala macam ya. Nah, habis kita udah tahu tentang investasi, kita bahas dulu tentang wealth stage ya, atau tahap-tahap kekayaan. Dan kita cari tahu di mana sih investasi itu berada. Pertama, ada creation, protection, accumulation, acceleration, dan distribution. Ini yang dua paling bawah, creation sama protection itu adalah sebuah fondasi ya, fondasi dari kekayaan kita bisa bilang. Nah, creation itu mengumpulkan dan mengelola cash flow. Maksudnya adalah kita memiliki income yang aktif, kita kerja dapat duit, kita jualan beli murah, jual lebih mahal, itu kita dapat duit, dapat cuan, dan pokoknya aktif income lah. Dan kita menjaga kesehatan finansial kita. Maksudnya kita harus memastikan bahwa kebutuhan kita sebulan sehari-hari gitu ya, itu bisa dipenuhi dengan saat kita kerja. Kita kerja menghasilkan duit yang duitnya bisa mencapai atau untuk menutupi atau mengcover kebutuhan kita gitu. Kalau udah creation kita menuju protection. Protection itu menyiapkan safety net, itu dana darurat atau asuransi ya. Maksudnya kalau duitnya udah cukup banyak, kita harus sisihkan duitnya, jangan dipakai terus setiap hari habis, setiap dapat duit terus dikeluarin semua. Kita harus pastikan ada dana darurat. Kalau misalkan ada apa-apa, ada saudara sakit, ada kebutuhan mendadak, rumah gentengnya bocor, mobil harus diservis tiba-tiba, dan segala macam lah. Kita juga mungkin perlu asuransi kesehatan dan asuransi jiwa ya, kalau ada apa-apa yang tidak diinginkan. Pastikan pokoknya kalau ada masalah yang tidak diinginkan, kita nggak terlalu dalam tanda kutip mati gitu ya, nggak terlalu screwed up. Habis itu kita mulai ke akumulasi atau accumulation. Jadi kalau fondasinya udah kuat, ibaratnya kalau bangunan fondasinya udah ada, udah oke, kita mulailah ke stage berikutnya, ke lantai atas agak atasnya. Ini mempersiapkan masa depan. Ke depan kita mau ngapain? Mau naik haji, kita nabung. Mau buat anak sekolah, kita nabung.
mau buat pensiun, kita bisa nabung atau mempersiapkan pokoknya ya. Dan biasanya ini diperoleh dengan membeli aset-aset gitu ya. Aset itu pokoknya sesuatu yang bisa mengenerate uang lah ya, atau bisa nilainya bisa naik di masa depan lah. Habis itu acceleration. Acceleration itu pokoknya kita berinvestasi dan gimana caranya mendapatkan passive income. Kita mencapai tujuan finansial kita yang tadi saya bahas dan financial freedom ya. Baru kalau udah, nanti kalau kita udah kaya banget gitu, baru kita lakukan yang namanya distribution. Biasanya orang ini udah puas lah dengan diri sendiri atau dengan diri sendiri dan keluarganya, eh, menggunakan kekayaannya untuk greater good atau visi hidup yang mereka punya gitu. Mungkin filantropi atau memajukan peradaban manusia, mungkin ini level-levelnya semacam Elon Musk, Bill Gates atau yang kayak gitu-gitu ya. Oke, dan investasi itu kurang lebih ada di dua stage ini. Jadi investasi adalah tahap akumulasi, karena di sini kan ada aset ya. Di sini ada aset, jadi aset itu diinvestasikan, terus pas udah acceleration, asetnya udah cukup banyak, kita mencapai financial freedom gitu. Nah, ini sedikit dulu penjelasan tentang financial freedom, karena banyak orang yang mungkin salah kaprah ya, financial freedom itu. Bukan yang kayak gini, bukan yang kayak di influencer-influencer. Bukan berarti punya banyak uang dan hidup foya-foya terus. Itu namanya banyak duit. Beda sama financial freedom. Banyak duit belum tentu financial freedom. Begitu pula sebaliknya. Kita perlu definisikan dulu. Financial freedom itu ada 3 syarat utama. Pertama, nggak punya utang. Oke? Nggak ada yang harus ditanggung ya, gitu ya. Safety net terjamin. Yang tadi saya bilang dana darurat dan kalau bisa ada asuransi gitu ya. Terus passive income yang kita dapat itu lebih besar daripada expense. Jadi kita ibaratnya nggak perlu kerja. Kalau kita nggak kerja pun kita udah bisa hidup dari passive income kita tiap bulan. Kebutuhan kita misalkan 10 juta sebulan, kita dapat passive income 10 juta sebulan dan secara teratur. Itu kita udah financial freedom secara teori ya, gitu. Pokoknya kalau kondisi ini terpenuhi ya. Nah, kita coba ilustrasiin contoh financial freedom tuh kayak gimana. Coba ya. Pertama nih, ilustrasi pertama, Pak Ahmad. Ceritanya dia ya pegawai swasta gitu ya. Gaji dia 15 juta. Terus pengeluaran dia 10 juta per bulan. Oke. Pengeluaran dia 10 juta per bulan. Lalu dia udah punya dana darurat 200 juta rupiah. Terus dia punya asuransi dan kesehatan dan jiwa. Terus tanggungannya ada satu istri, satu anak. Cicilan KPR udah lunas. Nggak ada utang, nggak ada apa-apa. Pokoknya tiap bulan masuk 15 juta dari kerjaan, dia ngeluarin 10 juta sebulan buat kehidupan sehari-hari. Tapi dia punya aset, punya obligasi senilai 2 miliar yang mana dia memberikan kupon 10 juta per bulan. Nah, di sini Pak Ahmad sudah financial freedom secara teori. Kenapa? Karena kalaupun dia nggak kerja, gaji 15 jutanya nggak ada, expense-nya udah ke-cover sama si obligasinya 10 juta. Udah ke-cover. Jadi dia nggak perlu kerja pun ya udah bisa gitu. Jadi tiap bulan dia 10 jutanya buat expense, 15 jutanya bisa digunain buat yang lain-lain gitu. Mungkin buat nambahin lagi obligasinya biar nambah gede lagi atau segala macam, bisa dana darurat atau naikin taraf hidup mungkin kayak gitu. Terus yang kedua, Mas Budi nih. Ceritanya dia eksekutif muda yang gajinya gede dia, 50 juta nih. Tapi tiap bulan expense-nya dia 48 juta. Gede ya expense-nya. Dana darurat dia lebih gede dari Pak Ahmad ya, 300 juta. Dia punya punya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, tanggungannya ada satu istri dan dua anak. Tapi cicilan KPR masih 10 tahun. Nah, tapi ini Pak Ahmad punya kos-kosan. Sorry, Pak Budi punya kos-kosan. Pak Budi punya kos-kosan dengan hasil sewanya 10 juta per bulan. Apakah Pak Budi ini financial freedom? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena expense dia 48 juta. Dia punya passive income 10 juta aja. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia dipecat gitu atau keluar dari kerjaannya, dia tekor 38 juta. Masih ada dana darurat sih, tapi dia cuma bisa bertahan selama ya 38 juta. Itu dipakai buat ngabisin 300 jutanya, kayak gitu. Belum lagi cicilan KPR ya. Jadi secara teori Pak Budi belum financial freedom. Walaupun kita bisa argue bahwasannya, wah Pak Budi hidupnya lebih enak daripada Pak Ahmad. Dia bisa beli mobil lebih bagus, bisa beli motor, makan lebih enak segala macam. Tapi ya itu beda, itu quality of life, beda sama financial freedom atau quality of the mungkin finance gaya hidup lah, quality of lifestyle ya, itu berbeda gitu. Tapi beda dengan financial freedomnya.
Ini contohnya. Jadi orang kaya belum tentu financial freedom. Nah, ilustrasi yang paling ekstrim nih, Chandra. Ya dia tinggal di hutan, nggak butuh uang, nggak punya tanggungan, nggak punya investasi apa-apa, semua kebutuhan hidup terpenuhi. Mau makan tinggal metik buah atau berburu. Ya udah, ya secara secara teori ya ini financial freedom, dia nggak punya utang, nggak punya pemasukan pengeluaran juga. Tapi ya kan nggak gitu ya. Kalau secara teori financial freedom itu ya Chandra termasuk gitu. Nah ini jadi gambaran bahwasannya memang nggak selalu financial freedom itu sesuai yang digambarkan atau sesuai yang dikasih atau didefinisikan oleh influencer-influencer gitu. Seperti itu. Nah, kita bahas lagi ya berikutnya. Pokoknya untuk mencapai financial freedom, sebenarnya dasar perhitungan adalah expenses kita ya. Kalau kita orangnya biasa aja, mungkin dengan anak istri 10 juta sebulan udah cukup gitu. Mungkin kalau kita agak hedon, 20 juta belum nikah udah nggak cukup. Itu sangat-sangat tergantung pada expense Anda setiap bulannya. Nah, makin besar expense, makin besar passive income yang dibutuhkan. Sehingga makin besar investasi yang perlu dilakukan gitu. Itu jadi biar kita lebih paham ya. Jadi nggak mungkin kita pengen misalkan pengen tiap hari makan di restoran, makan steak dan segala macem, tapi kita passive income-nya cuma 5 juta misalkan gitu. Itu agak agak susah untuk dicapai gitu. Nah, berikutnya kan tadi kita bisa bilang financial freedom itu salah satunya bisa dicapai dengan berinvestasi ya. Kita bahas faktor pentingnya itu apa. Pertama tujuan finansialnya tadi mau ngapain, terus jangka waktunya pendek, menengah, panjang. Pendek ini mungkin minggu sampai bulan, menengah ini berapa bulan, panjang ini bertahun-tahun. Bisa jadi gitu ya. Lalu ketersediaan dananya. Kita buat investasi, biaya hidup udah ke cover apa belum? Dana darurat udah ke cover apa belum? Jangan sampai kita investasi pakai biaya hidup. Susah. Karena investasi ada resiko. Dan kalaupun nggak beresiko, butuh waktu. Jadi selama waktu tertentu, uangnya itu nggak bisa dipakai. Gitu. Lalu profil resiko kalian ada di mana? Apakah kalian orang yang risk averse atau menghindari resiko atau bisa menerima resiko? Harus tahu juga gitu. Nah, kalau kita udah tahu, baru kita mulai bahas lagi tentang investasi. Ada namanya risk reward ya. Jadi risk reward itu maksudnya resiko, resikonya itu kecil atau tinggi. Itu definisi resiko itu mungkin kemungkinan hilang atau kemungkinan itu merusak dalam tanda kutip merusak hidup kita atau kemungkinan gagal. Lalu kalau reward itu ya cuannya berapa gitu, kayak gitu. Ini ada grafiknya di sini ya. Kita bisa lihat yang paling low risk tapi low reward ya tabungan dan deposito. Ya udah duitnya disimpan aja gitu kan. Terus ada obligasi negara, surat berharga kayak gitu-gitu ya. Terus obligasi perusahaan, ini udah termasuk middle risk ya. Lalu reksadana, ini biasanya di pasar-pasar finansial ya, bisa pasar uang, pasar saham, atau lain-lain. Terus ada real estate juga termasuk yang middle risk. Lalu pasar finansial itu biasanya termasuk high risk ya, saham, lalu cryptocurrency, dan derivatif dan juga option. Nah, saya masukin bisnis di sini termasuk yang high risk. Kenapa? Karena bisnis ini sangat-sangat bisa membuat dan tanda kutip kita berubah banget ya. Kalau kita bisnisnya sukses ya bisa rewardnya gede banget. Tapi kita ada resiko kehilangan uang, resiko kehilangan eh, jam tidur ya dan macam-macam. Jadi bisnis ini termasuk sebenarnya high risk. Tapi memang high risknya ini sangat bisa di manage oleh kita. Kalau yang lain seperti yang ada di sini itu high risk yang lebih susah di manage oleh kita. Oke, pokoknya kalau ada yang bilang high return no risk itu kemungkinan besarnya scam ya. Ya mungkin ada satu dua tapi paling itu 1 banding 10.000 atau 1 banding berapa. Jangan jangan terlalu percaya diri, anggap aja scam gitu. Nah, secara umum cryptocurrency itu profil resikonya tinggi masuk yang di sini karena ada volatilitasnya. Tapi potensi rewardnya juga tinggi ya. Jadi sesuaikan dengan profil investasi kita atau profil resiko kita. Nah, memang memang untuk menghadapi resiko yang tinggi ini, di sini ada beberapa metode-metode yang bisa digunakan untuk memanage resikonya. Nah, kita harus paham itu juga nih kalau kita memutuskan untuk mau masuk di cryptocurrency dan atau trading di cryptocurrency gitu ya. Nah, sekarang saya akan ucapkan entering the crypto space atau welcome to crypto space. Tapi sebelum welcome, kita pastikan dulu ya, lakukan self assessment singkat dulu, singkat aja. Nah, coba kalau misalkan Anda nggak kuat atau manage resiko atau nggak tahan atau nggak bisa,
terus carinya kekayaan instan, pengennya seminggu jadi sultan, atau nggak punya kedisiplinan, atau nggak bisa mengelola keuangan pribadi, atau nggak ada diversifikasi ke aset lain, nggak mau belajar teknologi baru, maka kripto itu kurang cocok untuk Anda. Minimal yang ini harus di ini dulu ya, yang ini harus diatasi dulu masalah-masalah ini, gitu. Tapi kalau misalkan bisa manage resiko, kalian bisa manage resiko, atau kalaupun nggak bisa, minimal kalian mau belajar gitu ya. Terus percaya pada teknologinya, blockchain atau Web3, atau minimal narasi yang dibawa pada blockchain, atau bisa dalam tanda kutip bermain ya di pasar yang berjalan 24 jam 7 hari, rela mengambil resiko dan nyaman memulai dengan dana yang kecil dulu gitu. Dana kecil atau besar, pokoknya nyaman. Karena kalau misalkan kita langsung main dana besar, itu ya biasanya jadi psikologinya kena gitu. Nah, kita pokoknya nyaman dulu dari dana kecil dulu, lalu lanjut ke besar. Atau pokoknya nyaman memulai dengan dana yang siap hilang gitu. Nah, dan mau belajar hal berbau teknologi yang agak sophisticated, agak-agak ribet ya, kayak gitu. Kalau iya, ya berarti kripto cocok buat Anda. Jadi, kalau masalah-masalah yang di sebelah kiri ini belum selesai, saya tidak menyarankan. Saran saya, ya yang lain aja, kan banyak cara investasi ya. Ada saham, ada obligasi, ada ya bahkan nggak usah investasi, berbisnis pun juga bisa gitu. Kalau sama-sama high risk ya, gitu. Nah, entering di crypto space, pokoknya kita kan udah tahu ya Bitcoin merupakan aset dengan performa terbaik di dekade terakhir. Tapi bukan bukan berarti cryptocurrency adalah aset yang paling baik, bukan gitu ya. Performa terbaik bukan berarti dia paling baik, beda ya. Performa aja, karena aset itu dilihat harus secara holistik. Nah, pokoknya kita harus melakukan asesmen pada diri sendiri dalam mendalami potensi, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Baru cari aset yang lebih cocok. Nah, ini ada beberapa comparison atau beberapa perbandingan yang saya buat ya. Ini asesmen dari saya menurut saya pribadi gitu ya. Ini ada aset, lalu ada barrier entry-nya, atau ini kalau masuknya susah atau enggak gitu ya. Lalu potensial return-nya, lalu period untuk return-nya, resiko, akses, variasi, dan ada beban psikologis. Nah, ini yang perlu kita perhatikan semuanya. Di sini pada dasarnya gini, cryptocurrency ini barrier entry-nya sangat rendah. Sangat rendah. Karena kita bisa mulai dari puluhan ribu rupiah. Biasanya exchange-exchange cryptocurrency itu ada yang bisa deposit atau bisa mulai trading dengan beberapa puluh ribu aja, 1-2 dolar gitu, udah bisa. Potensial ROI-nya memang sangat-sangat bervariasi bagi cryptocurrency sendiri ya. Pada umumnya tinggi, tapi ada beberapa yang low risk juga gitu. Nah, tapi pada umumnya tinggi. Mungkin saya akan bilang 90% tinggi, ada 1-2 mungkin 5-10% yang rendah gitu. Lalu period untuk ROI-nya benar-benar sangat bervariasi. Bisa pendek, bisa panjang, tergantung periode kita masuknya. Bandingin kalau pakai real estate, mungkin biasanya period untuk mendapatkan profitnya kalau kita buka kos-kosan mungkin baru baru dapat uang tuh di bulan pertama, sebulan 2 bulan pertama, dan nanti balik modalnya bertahun-tahun gitu. Dan kalau komoditas kayak emas, ya bisa panjang juga gitu, bisa lama kita dapat dapat cuannya gitu. Atau mungkin mungkin cryptocurrency saya menganalogikan mirip kayak penny stock itu saham-saham micin ya, saham-saham gorengan gitu. Jadi memang potensial ROI-nya tinggi. Kalau penny stock menurut saya nggak banyak yang low ya. Mungkin banyaknya tinggi, lalu beberapa ada medium. Nah, lalu resikonya ada yang low yang tadi saya bilang, yang potensial ROI-nya low ya akan low juga. Tapi bisa jadi sangat tinggi gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi kelebihan dari cryptocurrency juga dibandingin aset lainnya, akses. Aksesnya yang gampang. Ini dengan apa namanya? Dengan cukup punya rekening bank sama aplikasi, kita udah bisa. Ini kayak nabung di bank juga ibaratnya mungkin semudah untuk kayak nabung di bank ya, nabung atau deposito. Untuk yang lainnya memang agak-agak perlu ada sedikit langkah-langkah yang sophisticated lah. Kalau kita mau beli saham ya mungkin kita harus daftar di sekuritas. Ya bos sekarang zaman sekarang udah ada apps ya. Cuman mungkin kalau menurut saya pribadi masih jauh lebih gampang untuk bertransaksi atau berinvestasi di cryptocurrency. Atau contohnya real estate ini susah ya aksesnya, maksudnya untuk masuk kita perlu duit banyak, terus banyak
banyak administrasi ini itu dan banyak hal lain lah. Emas juga sama, kalau kita udah punya banyak emas, nyimpennya bingung gitu. Nah, ini yang jadi highlight lagi, ini bukan bukan kelebihan ya, tapi highlight ya. Yang jadi unik adalah banyak variasi cryptocurrency itu, mulai dari passive income sampai yang spekulatif dengan return besar, kayak gitu. Kalau yang lain, ya variasinya nggak terlalu banyak ya di jenis-jenis yang lain. Nah, tapi ini yang menjadi resiko lagi bagi cryptocurrency. Psychological burden-nya terlalu tinggi. Ini maksudnya psychological burden adalah kita harus belajar teknologinya, kita harus belajar banyak hal di luar yang sekedar instrumennya doang gitu. Kita belajar teknologi, terus uh, ilmunya berasalnya pokoknya global, global banget, perkembangannya cepat banget, dan segala macamnya. Yang lain nggak terlalu tinggi, tapi cryptocurrency mungkin yang bikin apa ya stres ya atau bikin kita harus tetap siaga paling banyak itu ya di cryptocurrency gitu. Makanya ini double edge ya. Potensi keuntungannya ya jauh lebih besar daripada aset lainnya. Tapi ya resiko finansialnya pun nggak kalah besar. Nah, ini ya buat ilustrasi aja, pergerakan 10%, 20%, 50% dalam sehari bukan hal yang aneh di kripto. Kalau saham ya ada ARA, ada ARB ya. Nah, ini ada unregulated juga nih, bisa jadi pro atau kontra. Pokoknya karena dia unregulated, eh, banyak banyak apa ya, nggak ada bandar satu dua yang benar-benar bisa menguasai market gitu karena unregulated banget jadi benar-benar wild west jadi bisa dibilang untuk volume yang cukup besar cryptocurrency akan nurut sama price action atau teori-teori yang ada di analisa teknikal kayak gitu. Nah, terus kita bisa dapat uang selain investasi dari trading. Untuk cryptocurrency kita bisa staking, yield farming, jual beli NFT dan segala macamnya. Pokoknya banyak banget cara cuan menggunakan kripto gitu ya. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya, kelebihan dan kekurangannya kayak gitu. Nah, so you wanna invest in crypto, pastikan kalian take this seriously ya, benar-benar serius untuk bermain atau bukan bermain ya, benar-benar serius untuk investasi atau trading di crypto. Perlakukan endeavor ini seperti bisnis atau kerjaan ya, do it seriously. Terus tentukan kalian mau jadi apa, ada banyak ya, mau jadi investor, trader, terus atau yang lain-lainnya, atau ada cara lain yang apa, dan berapa persen rasionya. Apakah kalian aktif trading 90%, sisanya diinvestasikan, atau kalian mau investasi aja nggak usah trading, atau segala macam, itu harus ditentukan. Terus kalian mau spot atau derivatif, itu bisa juga, harus ditentukan juga. Terus sistem tradingnya atau style tradingnya mau seperti apa. Ada swing trading, scalping, day trading, dan macam-macam. Pokoknya crypto space adalah tempat di mana uang kita bisa naik 10 kali lipat atau berkurang sepersepuluhnya dalam waktu yang singkat. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.